Selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi Yesus Kristus. Kiranya kita tetap semangat dan dalam rasa syukur selalu. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, mari kita lebih dulu menundukkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini Kamis tanggal 1 September 2022 terambil dari kitab Yesaya pasal 45 ayat 12. Firman Tuhan berkata, "Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Audo nama bain tanoon, jalan atumupa jolma di atasna. Tangaku sendiri paherbang aka langit, jala guru dokku do aka paranganna saluhutna." Demikian bunyi firman Tuhan. Topik, Allah adalah sumber dan pencipta segala sesuatu. Jemaat Kristus yang saya kasihi, khotbah ini menceritakan keadaan umat Allah yang terjadi pada masa pembuangan di Babel. Dapat kita bayangkan bagaimana kehidupan umat Allah saat itu. Hati yang hancur, harapan sirna, dan kebanggaan mereka lenyap. Sebagian sudah apatis dan tak percaya lagi kepada Tuhan. Apa yang dulu kebanggaan mereka sebagai umat pilihan Allah, bangsa yang diberkati dan umat kesayangannya, nyatanya menderita sengsara dalam pembuangan Babel. Disinilah Yesaya tidak berhenti memberikan semangat dan pengharapan. Allah mampu berkarya dalam segala keadaan. Bahkan hal buruk pun dapat dipakai Tuhan menjadi sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Bagaimana hal itu mungkin? Disinilah kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Dalam ayat sebelumnya dikatakan, Tuhan memakai Kores, Raja Persia, untuk pekerjaan yang amat besar bagi umat Israel. Padahal Kores tidak mengenal Tuhan. Melalui Kores, Tuhan akan menundukkan bangsa-bangsa dan melucuti raja-raja. Tuhan berjalan di depan Kores. Bukankah kita sering beranggapan bahwa Tuhan hanya memakai orang beriman, apalagi untuk pekerjaan yang besar? Firman Tuhan hari ini menjelaskan kepada Israel bahwa Tuhan adalah Allah yang berdaulat. Dialah yang membuat terang dan gelap, nasib mujur dan malang. Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Tuhan menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan, dan yang menjadi fokus Tuhan adalah penyelamatan umat Israel. Itulah wujud kasih Tuhan kepada umatnya. Ia juga mengajar umat Israel agar mereka memiliki iman yang sepenuhnya kepada Tuhan, tidak kepada yang lain. Saudaraku semuanya di dalam Kristus Yesus, orang yang dapat menempatkan dirinya sebagaimana seharusnya akan mengalami kebaikan dan berkat. Tetapi orang yang tidak dapat menempatkan diri sebagaimana seharusnya akan selalu menderita dan tidak pernah merasa diberkati. Ketika kita menempatkan diri kita pada posisi yang seharusnya di hadapan Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang bersyukur kepadanya. Menempatkan diri secara benar di hadapan Tuhan berarti bahwa kita menerima kedaulatannya dan percaya akan kasih-Nya kepada kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita sering kagum atas karya yang ditampilkan seseorang, tetapi yang dipuji adalah oknum atau individunya. Sebenarnya hasil karya itu hanya dengan mengubah bentuk yang sudah ada. Hari ini kita diingatkan Nabi Yesaya bahwa Tuhanlah yang menjadikan atau menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tangan Tuhan yang membentuk dan Dialah yang memerintahkannya. Bila ada orang yang tidak mengakui karya tangan Tuhan, jangan-jangan itu bentuk penyangkalan kepada Tuhan dan sudah lari dari hadapannya. Apabila orang sudah lari dari Tuhan, tentu nasibnya akan celaka. Daniel 7 ayat 13 dan 14. Sebab Tuhanlah yang memerintah sebagai Raja. Wahyu 11 ayat 15. Sebaliknya,
Bagi mereka yang percaya karyanya, yang mengakui Tuhan itu maha baik, tentu mereka akan senantiasa dijagai. Anugerahnya tidak henti-hentinya. Jika kita melihat berbagai karya yang dihasilkan oleh orang percaya, sesungguhnya kita juga ikut menyaksikan ciptaan dan karya Tuhan. Sebab karena Tuhanlah maka semuanya terjadi seperti itu. Dari dulu sampai sekarang, secara langsung atau tidak, sering orang mengungkapkan semuanya itu adalah karena dirinya sendiri, bukan lagi Tuhan yang diagungkan, dan sangat sulit mengaku semuanya itu karena Tuhan dan untuk kemuliaannya. Karena itu, marilah kita belajar, didorong oleh iman percaya untuk mengaku bahwa apapun keberhasilan yang kita lakukan, semuanya itu adalah karya tangan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan melalui anugerahnya yang mengizinkan saya mengalami kebaikannya. Usaha dan perjuanganku yang kuserahkan kepada Tuhan diberkatinya. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan, sumber dan pencipta segala sesuatu, termasuk kami umat-Mu. Engkaulah yang berkuasa dan berdaulat atas hidup kami. Karena itu hendaknya lah kami selalu menggantungkan hidup kami seluruhnya kepadamu saja. Ya Bapa, berkatilah yang berulang tahun hari ini. Sembuhkanlah yang sakit dan juga yang terkena virus COVID-19. Pulihkanlah bangsa kami dari virus COVID-19. Hiburkanlah yang sedih dan kuatkanlah yang lemah. Berikanlah apa yang menjadi kerinduan di hati kami setiap pribadi dan keluarga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, tetap semangat dan bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.